Kembali bersama kami dalam segmen khusus Energy Corner dan saat ini masih bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia Chief Operating Officer Thorcon Power Indonesia Bapak Bob S. Effendi. Pak Bob, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi Anda menyebutkan begitu ya bahwa nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTN pertama di Indonesia adalah 17 triliun rupiah. Mungkin update-nya sejauh ini Bapak berkaitan dengan siapa saja pihak yang terlibat begitu, kemudian juga seperti apa upaya yang dilakukan begitu untuk meyakinkan investor bahwa proyek ini akan bermanfaat dan tentunya akan menguntungkan bagi investor. Yes, itu adalah kata kunci yang sangat tepat gitu ya. Jadi pertama tentunya karena komitmen kita adalah tanpa APBN. Saat ini sebagaimana Syarifah juga tahu, kita punya kantor di Indonesia, ada bahkan 3 kantor di Bandung, di Jakarta, dan di Bangka Belitung itu sendiri. Dan di luar negeri juga kita ada 100 karyawan kurang lebih, di Indonesia ada sekitar 25. Tentunya ini kan dibiayai oleh investor semua ya. Nah, tapi kalau ditanya, oh udah ada 17 triliun, tentunya belum. Karena pasti investor itu kan akan sejalan dengan progres project itu. Nah, salah satu key point penting, karena nuklir itu adalah resikonya tinggi ya, bukan cuma hanya resiko terhadap yang dalam tanda kutip keselamatan tersebut, tapi resiko bagi investor ya. Nah, itulah sebabnya harus ada suatu payung hukum. Kita menginginkan ada payung hukum lah, istilah kepastian hukum terhadap proyek PLTN ini, karena banyak di dunia proyek PLTN itu kan diberhentikan di tengah jalan. Kasus case in point misalnya di Filipina, itu udah selesai tiba-tiba berhenti. Tapi biasanya memang itu APBN. Nah, APBN aja berhenti kan, yang APBN Filipina, APBN di Prancis, di Jerman gitu ya. Nah, apalagi kalau swasta tiba-tiba berhenti ya, kan nggak ada yang mau. Nah, jadi kata kunci pertama dalam kita anggaplah untuk dapat menurunkan istilahnya the big money ini untuk kita mulai konstruksi ya, tentunya adalah kepastian hukum tersebut. Yang saat ini kepastian hukum tersebut kita harapkan dalam bentuk perpres. Yang kedua, perpres tentang proyek ini sendiri ya, sebagai untuk menjamin keamanan daripada proyeknya, tentunya juga pengembalian investasi. Nah, yang kedua tentunya adalah kepastian hukum terhadap status nuklir itu sendiri, kan sekarang belum jelas juga. Nah, itulah kita juga mengharapkan, makanya revisi PP 79 ya, yang sekarang udah ada sedang diharmonisasi di Kumham kalau nggak salah, itu kita juga mengharapkan bisa diketok. Nah, yang terakhir adalah RUU EBET. Mengapa? Karena di dalam RUU EBET itu ada suatu statement yang mengatakan bahwasanya semua insentif atau funding yang disebut green incentive atau green funding yang diterima energi terbarukan juga dapat diterima oleh nuklir, berhak diterima juga. Nah, sehingga ketika ini RUU EBET diketok, maka itu akan membuka peluang untuk financing event dari perbankan di Indonesia yang kita harapkan akan terjadi. Artinya memang krusial begitu tadi dari sisi regulasi ya, dan sangat diperhatikan tentunya oleh investor yang akan masuk ke dalam proyek ini ya. Betul sekali. Kemudian ketika kita berbicara mungkin berkaitan dengan supply chain-nya ya di dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku, pembangunan reaktor begitu ya. Sebetulnya bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dan apakah memang masih dominannya impor atau memang sudah cukup bisa dipenuhi di dalam negeri? Nah, saat ini di Indonesia belum ada industri nuklir ya. Jadi kita seluruh PLTN-nya nanti itu akan dibangun di Korea Selatan dan ditarik ke Indonesia. Seperti itu ya, dibangun di Korea Selatan, ditarik ke Indonesia. Namun demikian, salah satu komitmen kami adalah kita akan tetap mengutamakan adanya lokal konten. Sekarang ini, saat ini lagi kita kaji untuk PLTN pertama ini kira-kira lokal kontennya berapa. Namun demikian, salah satu komitmen kami adalah bila mana kita diberikan kesempatan untuk dapat mengimplementasi tidak hanya satu, misalnya 6, 7, atau 8 unit ya. Bukan saja kita akan dapat menjual listrik lebih murah dari yang pertama, tapi kita juga akan membangun pabrik, Syarifah. Jadi kita akan bangun pabrik di Indonesia. Jadi kita targetkan kalau sesuai target, pabrik ini akan kita bangun pasca 2035. Nah, tentunya ini akan memberikan suatu nilai tambah yang besar bagi Indonesia. Karena jujur, perekonomian Indonesia kenapa lambat dibanding Malaysia gitu ya, adalah karena ekonomi Indonesia itu sangat rendah dengan nilai tambah kan. Sangat rendah sekali. Kita kan menjual tanah dan air ya. Raw material gitu, baik mineral dan segala macam gitu ya.
Nah, kenapa Malaysia itu bisa begitu pesat sekali pertumbuhannya padahal tahun 70 sama-sama dengan Indonesia, itu karena ada nilai tambah dari elektronik. Oke. Jadi kami yakin bila mana nanti industri nuklir ini tumbuh pasca 35, industri nuklir ini akan memberikan nilai tambah sebagaimana industri elektronik Malaysia memberikan nilai tambah terhadap ekonominya. Balik lagi kuncinya adalah hilirisasi ya Pak Bob. Exactly, hilirisasi. Baik, tapi tadi ketika berbicara akan membangun mungkin industri di dalam negeri begitu, ekosistemnya juga akan mulai dibangun setelah nanti pasca muncul 35 ya. Ya, pasca 35 begitu. Tapi mungkin dari bahan baku yang kita miliki sendiri sebetulnya apa, Pak? Bahan baku menarik sekali. Indonesia itu kaya dengan uranium dan thorium, dua-duanya. Bahkan saat ini kan penghasil uranium terbesar di dunia itu adalah nomor 3, nomor 4 adalah Kazakhstan. Bahkan Cina itu kan import seluruh uraniumnya dari Kazakhstan. Nah, saya melihat angka-angka kita walaupun nggak pernah dieksplorasi secara ekstensif, kayaknya kita tuh mendekati 3 besar atau 4 besar dari uranium. Jadi sumber daya uranium kita dan thorium kita itu kalau saya duga cukup untuk 1000 tahun kalau kita pakai PLTN semua. Jadi luar biasa cukup banyak lah ya yang sebenarnya bisa menjadi artinya suatu bisa mandiri nantinya gitu loh. Kita bisa selama ini kan kata-kata kemandirian ini ya cuman jargon aja karena kita belum pernah tercapai kemandirian energi ya gitu ya. Batu bara kita juga kan paling 100 tahun lagi juga habis paling lama gitu ya. Dan sekarang what's worse adalah 2030 kan udah nggak boleh lagi. Ya. Ya udah nggak boleh lagi. Jadi gitu. memang artinya diversifikasi mineral dan juga sumber daya alam kita bisa lebih beragam begitu Bisa ya. beragam. Tadi, termasuk adalah dengan ekosistem ataupun juga industri nuklir begitu ya. Betul sekali. Baik. Nah kemudian mungkin ini untuk meyakinkan investor juga Bapak begitu ya, ketika kita compare hasil jadinya ya tadi berkaitan dari sumber energi nuklir, kemudian juga energi baru terbarukan, begitu ketika kita tadi Anda sudah mengcompare begitu dengan batu bara, tapi kita mungkin akan melihat komparasinya dengan energi solar ataupun juga geothermal begitu sebagai sumber energi baru terbarukan. Membandingkan dengan sumber energi bersih lainnya ya. Pertama ketika kita ingin membandingkan sesuatu dengan sesuatu, kita nggak bisa membandingkan apple dan orange, betul ya. Betul. Nah yang kita harus bandingkan adalah sesama apple atau sesama orange. Nah persoalannya PLTN itu adalah yang disebut namanya baseload ya, energi yang bisa memberikan energi itu 24 jam setiap saat gitu ya. Nah sehingga kalau dengan geothermal itu bisa apple to apple gitu ya, karena geothermal juga itu bisa all the time gitu ya. Nah geothermal itu kan kurang lebih sekarang di kisaran 10 sen, jadi itu jauh sekali ya. Nah yang kedua geothermal itu juga nggak bisa dibangun mendekati beban, kan nggak bisa geothermal dibangun di tengah kota Jakarta, di Tanjung Priok atau di Bekasi, dia harus dibangun di mana di lokasi ada sumber panas tersebut. Nah maka itu akan ada tambahan investasi yaitu transmisi. Sementara kalau PLTN kan nggak, dia bisa taruh ditempatkan langsung exactly di mana grid itu exists. Nah kedua banyak orang membandingkan dengan pembangkit listrik yang bergantung kepada cuaca atau disebut intermittent variable energy gitu atau variable energy gitu ya. Nah VRE. Nah itu juga kita nggak bisa bandingkan karena yang bergantung kepada cuaca kan nggak bisa beroperasi kalau malam hari atau nggak bisa beroperasi kalau mendung dan seterusnya. Nah sementara banyak kesalahkaprahan orang atau bahkan media membanding-bandingkan itu. Oke, katanya LTS itu 5,8 gitu dibandingkan juga dengan batubara. Oh batubara di 6-7 sen. Tapi dia lupa. Langsung ke output harganya. Iya, kan cuma ke angkanya saja. Tetapi ini kan beroperasi kadang-kadang. Ini beroperasi setiap saat gitu ya. Jadi kalau kita, nah yang inilah yang disebut namanya least cost. Sebenarnya least cost itu kita nggak bisa bandingkan. Harusnya dibandingkan adalah full cost. Apa artinya full cost? Full cost itu ketika kita menambah biaya baterai, biaya transmisi. Jadi kalau kita tambahkan semua biaya-biaya untuk menjadikan VRE itu menjadi dapat beroperasi setiap saat atau baseload, maka cost itu naik 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Nah itu membuat itu sebenarnya tidak lagi ekonomikal gitu ya. Nah itu problemnya dan tentunya juga kalau dia bertambah besar juga akan menjadi gangguan bagi stabilitas listrik. Listrik itu kan harusnya frekuensinya 50 Hz, jadi harus stabil. Sementara kalau di pembangkit listrik yang bergantung kepada cuaca, kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak kan. Nah itu kan akan frekuensi berfluktuasi. Nah itu saja akan membuat gangguan dan dari sisi operator atau PLN harus ada investasi tambahan untuk menstabilkan frekuensi tersebut. Jadi kadangkala itu nggak pernah dilihat, hanya dilihat
LCOE saja. Jadi kalau kita lihat hanya LCOE saja, memang terlihat murah. Tapi kalau kita bandingkan dengan full cost, dengan semua investasi dan biaya yang harus ditanggung oleh PLN, maka harganya naik 3-4 kali lipat. Oke, ini termasuk biaya operasi juga dari tahun ke tahun atau seperti termasuk ya. Jadi kita harus melihatnya kalau kita membandingkan dengan pembangkit listrik yang base load juga, harus dilihat bukan LCOE tetapi FCOE, yaitu full cost. Oke. Gitu loh. Oke, baik Pak Bob. Untuk merap up diskusi ini tadi sudah banyak sekali begitu poin-poin penting yang Anda highlight begitu ya berkaitan dengan dari sisi energi ataupun juga PLTN nuklir ini kenapa dibutuhkan saat ini, kemudian apa yang dibutuhkan juga untuk membangun industri ini di dalam negeri ataupun juga untuk membangun PLTN begitu ya, keyakinan dari regulasi. Tapi mungkin ada poin-poin lain yang ingin disampaikan begitu Pak Bob berkaitan dengan upaya yang saat ini juga tengah dilakukan untuk menambah ataupun juga untuk meningkatkan variasi begitu ya dalam bauran energi kita. Ya, jadi saya rasa poin penting tambahan lainnya adalah bahwasanya kita sudah waktunya ya saya rasa ya ketika memang kita mempensiunkan PLTU gitu ya, maka opsinya memang nggak ada opsi lain kecuali PLTN. Dan menurut saya adalah PLTN adalah sesuatu teknologi yang sudah umurnya lebih dari 70 tahun ya, yang sebenarnya sudah mature ya, bahkan visi presiden pertama kita itu tahun 72 harusnya kita punya PLTN. Dan ingat Korea Selatan itu punya PLTN pertama itu tahun 78. Jadi dari tahun 78 PLTN Korea Selatan itu namanya KORI 1 dibangun yang pertama dengan bantuan Amerika saat itu Westinghouse. Lalu tahun 2009 30 tahun kemudian Korea Selatan dapat mengekspor desain PLTN pertama mereka yang sekarang dipasang di UEA kan ya. Dalam 30 tahun mereka bisa membangun sesuatu yang mereka tidak ketahui menjadi suatu industri yang cukup kuat yang menyerap lebih dari 20.000 karyawan, 20.000 tenaga kerja ya. Di highlight juga berarti serapan tenaga kerja juga besar ya. Serapan tenaga kerja. Nah, kita ini punya program pada tahun 2060 which is 36 tahun kemudian 2060 PLTN kita targetnya 11%. 11% itu translasinya kurang lebih 150 atau 200 PLTN. Skala kecil ya kalau kita bicara skala kecil menengah. Maka bayangkan itu bisa kita jadikan suatu timeline. Sehingga pasca 2050, 2040 kita sudah bisa menguasai industri nuklir gitu loh. Yang akan menyerap tenaga kerja skala besar dan meningkatkan memiliki nilai tambah yang besar. Jadi kita bisa meniru peta jalan yang dilakukan oleh Korea Selatan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bob S. Effendi selaku Chief Operating Officer Thorcon Power Indonesia telah berdiskusi bersama kami. Diskusi yang sangat menarik, Bapak. Semoga lancar tentunya untuk proses pembangunan ke depannya. Terima kasih. Dan kita akan terus update seperti apa nanti. Terima kasih.